Shalom semuanya, kali ini kita akan berbicara tentang kitab Maliaki. Kitab Maliaki ini adalah kitab terakhir di dalam perjanjian lama. Nah, kitab Maliaki ini pasti ditulis oleh seorang nabi yang namanya Maliaki. Dan tujuannya ini adalah untuk memulihkan hubungan yang benar dengan Tuhan melalui imamat, pernikahan, persepuluhan, dan hati yang benar. Jadi, ketika kita membaca kitab Maliaki, maka ini menjadi satu paket untuk kita itu belajar memulihkan hubungan kita dengan Tuhan itu dengan benar. Mulai dari yang namanya pikiran, hati, jiwa, mulai juga dari tindakan kita, keputusan kita, mulai dari cara kita bergereja, mulai dari cara kita untuk mengelola keuangan, itu semua ada di sini. Nah, tapi karena ini banyak, mungkin saya akan ambil salah satu ayat yang sering banget dipakai oleh orang, apalagi orang-orang mungkin ya menurut saya bukan nggak mau menyerang siapapun, mungkin menurut saya tidak terlalu suka dengan orang yang memberikan persepuluhan. Karena kalau kita baca Alkitab ini, Tuhan tuh memulihkan semuanya, termasuk imamat. Imamat itu apa? Tentang namanya keimaman atau yang namanya itu hubungan kita dengan hamba Tuhan lah, atau kita sebagai hamba Tuhan. Jadi ini pun ada pemulihan gitu loh antara suku Lewi dengan suku-suku yang lain itu akan Tuhan pulihkan. Pernikahan pun juga ada di sini. Dan kenapa Allah Israel benci dalam perceraian? Itu ada di sini. Karena Tuhan itu setia. Bayangin, udah ribuan tahun Israel ini, aduh, bandelnya bukan main. Sampai sekarang malah. Tapi Tuhan Allah Israel itu setia. Dan sekarang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Nah, baru yang ketiga ini apa? Persepuluhan. Nah, kita mungkin akan membacakan di salah satunya ya, di Maliaki 3 ayatnya yang ke-8. Maliaki 3 ayat ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Nah, ini salah satunya teman-teman ya. Mengapa kok Tuhan ngomong kayak begini? Apalagi kita persepuluhan, karena pada saat itu ini konteksnya adalah zaman dulu itu kan suku Lewi itu kan dia dapat makan itu dari persepuluhan ini. Jadi persepuluhan itu dari domba kami dan sebagainya itu dikalikan 10% lah, kurang lebih seperti itu. Saya kasih gambarannya aja, bahwa kepada persembahan ini supaya orang Lewi bisa makan. Kalau orang Lewi gak diberikan persembahan seperti lembu, kambing, domba dan lain sebagainya itu, maka orang Lewi gak makan. Karena mereka full melayani Tuhan, full melayani bait Tuhan. Jadi kalau mereka tidak dikasih, mereka jadinya mengurus ladang mereka. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang itu mereka jadinya kerja sekuler. Makanya Tuhan bilang kamu menipu aku dengan tidak memberikan persepuluhan. Nah inilah yang ditentang oleh banyak orang. Orang-orang di luar sana itu selalu berpikir kayak, itu kan zaman dulu, itu kan zamannya Lewi. Kalau sekarang kan hamba Tuhan itu kan bisa. Nah, kita ini sering banget itu menjadi sasaran yang empuk banget untuk bisa dikatakan tuh untuk dihina. Kalau kita ajarin persepuluhan dibilangnya kita mau cari duit. Kalau kita malah bekerja di sekuler dibilangnya apa? Oh itu pendeta nggak benar, mau cari duit. Padahal pendeta juga perlu duit ya perlu lah. Keluarga emang nggak mau makan dari mana? Kalau konteksnya di zaman sekarang adalah kita tetap memberikan perpuluhan adalah supaya apa? Supaya kita itu mengembalikan kepada Tuhan. Itu bukan kita memberi kepada Tuhan, tapi kita mengembalikan 10% itu. Dan jangan pernah berpikir bahwa 90% itu punya kita. 90% itu juga punya Tuhan, tapi 90%-nya itu dikelola di kehidupan kita. Jadi 90% itu ini untuk bayar listrik, untuk beli makan di rumah, untuk kasih orang tua, untuk kasih istri, kasih suami, kasih anak, dan lain-lain. Untuk bantu orang ini, bantu itu dikelola. 10%-nya itu supaya kita tuh tidak menyangkut, hati kita itu tidak menyangkut kepada uang itu. Nah, jadi kalau ini pendapat saya teman-teman ya. Pendapat saya kalau mengenai tentang kayak persepuluhan seperti ini, kita memberi itu bukan karena kewajiban. Gitu loh. Jadi kita jangan sampai pikir kayak kewajiban atau ini nggak wajib. Ini bukanlah sebuah keharusan tapi sebuah kehausan. Saya juga pemberi perpuluhan di dalam gereja juga. Saya juga memberi. Ketika saya memberi, bukan berarti pemikiran, nah inilah kalau dalam di Alkitab kan kalau teman-teman baca di ayat-ayat selanjutnya itu kan dibilang, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit? Nah ini sering diserang. Berarti orang-orang yang memberikan perpuluhan itu pengen dia dapat duit banyak? Enggak kok. Saya punya hati yang benar.
Bukan saya mengklaim diri saya sendiri, tetapi ketika saya memberi persepuluhan itu ibaratnya kayak saya punya papa nih. Saya punya papa. Saya dapat gaji. Boleh dong sekali-kali saya membelikan buat papa saya makan bakso kek, makan ayam kek, atau beli minum kek, entah ngopi, entah apa. Bukan berarti papa saya nggak bisa beli. Papa saya bisa beli. Tapi namanya anak cinta kepada orang tua, yang namanya anak itu ingin supaya papanya senang untuk membalas kebaikannya sekalipun. Saya mau kasih dia 1 miliar pun juga nggak bisa balas kasih setianya. Ya saya kasihlah dengan baik. Saya kasihlah karena saya sayang dengan dia. Begitu juga ketika saya mengembalikan sesuatu dengan Tuhan, bukan berarti Tuhan itu memerlukan sesuatu, bukan berarti Tuhan itu pakai. Tapi karena saya itu ingin kamsya, saya ingin thank you ya Tuhan, sudah berkati saya. Ini Tuhan, sebagai ibaratnya kayak saya mau traktir Tuhan sekalipun Tuhan itu nggak perlu sebenarnya uang saya. Tapi namanya aku pengen memberkati gerejamu. Motivasi kayak gitulah baru tingkat-tingkat langit keluar. Tapi kalau bayar perpuluhan supaya jadi 1000% atau apa, Tuhan nggak akan berkati. Nggak usah orang lain mengatakan firman Tuhan juga nggak ini kok. Karena yang Tuhan uji itu adalah hati kan, motivasi kita. Jadi kalau motivasi kita udah salah dari awal, ya Tuhan tidak akan berkati. Udah simpel aja. Nggak perlu pakai ayat-ayat tingkat-tingkat langit. Wah ini. Nggak perlu. Tuhan itu nanti akan bekerja. Kalau selama motivasi kita tulus, sama hal yang kita nggak usah ngomongin tentang ini. Misalnya kayak kita ngomongin tentang pernikahan deh. Kita mau bikin ritual pernikahan apapun. Kalau hatinya memang udah nggak cinta, bagaimana? Kan tergantung motivasi pernikahan itu apa. Kalau motivasinya cuma hanya seks, hancurlah keluarga itu. Mau dia mau ikutin ritual, mau bagaimanapun, kayak ritual keagamaan, kayak mau dia pergi jalan-jalan kemana, tapi kalau hatinya udah nggak sayang sama istrinya atau nggak sayang sama suaminya, ya sia-sia lah apa ritual itu semua. Jadi kembali lagi kepada hati. Kitab Maliaki itu mengajarkan tentang hati yang benar itu seperti itu. Hati yang benar mengenai tentang imamat, tentang pernikahan, tentang persepuluhan, tentang keuangan. Tapi pada dasarnya setiap orang Kristen itu hamba Tuhan. Setiap orang Kristen itu harus jadi terang. Jadi tidak tergantung dari profesimu. Saya sudah melakukan hal seperti ini, itu di saat saya masih sekolah. Justru orang-orang yang bilang, oh jual pendeta. Karena saya belum pendeta. Saya masih anak-anak murid kok. Tapi karena saya memberitakan Injil terus, didoakanlah melalui diri mereka. Sekalipun mereka ngomong kayak gitu bukan didoain, diledek sebenarnya. Konotasinya lebih kan negatif. Si pendeta kecil, si pendeta inilah. Bahkan dibilang saya sebagai manik agama. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kitab Maliaki ini. Karena pasti hatimu akan dipulihkan Tuhan. Pasti hatimu akan dibenarkan. Akan diperbaiki oleh Tuhan. Mengenai tentang pemikiranmu, hatimu, apapun itu. Bahkan yang paling kecil, yang paling murah atau apa? Keuangan. Makanya paling murah di surga itu uang sebenarnya. Tapi di bumi itu yang paling dicari, bukan? Tapi bagaimana kita percaya kepada Yang Maha Kuasa? Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita aja dalam hal uang aja kita nggak percaya sama Tuhan. Bukan berarti diminta 10% itu langsung bagaimana kok. Kalau dibilang nggak penting misalnya ya, kalau ada orang bilang nggak penting, ya udah kita ikutin aja di perjanjian baru apa yang dibilang Tuhan Yesus sama si pemuda kaya itu. Semuanya kasih ke Tuhan, semua kasih ke gereja. Saat itu Tuhan bilang apa? Bagikan ke orang miskin. Mau nggak? Kalau 10% aja kita nggak bisa, apalagi Tuhan suruh 100%. Bagaimana kita bisa memberikan tubuh ini yang lebih dari uang loh sebenarnya ini. Tubuh kita ini kan lebih dari uang ini. Bagaimana kita bisa memberikan? Kalau yang 10% uang yang fana aja kita nggak berani, justru 10% itu kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajarlah percaya dulu kepada Tuhan Yesus lewat dari kitab Maliaki. Amin. Jadi jangan sampai lewatkan kitab Maliaki ini ya. Thank you and God bless you.